Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ini kalau kita lihat sejumlah bantuan sudah datang. Sudah cukup atau belum? Lalu kemudian bagaimana dengan fasilitas yang diberikan oleh Pemda seperti dapur umum, mungkin logistik, apakah semua sudah merata? Ya, soal bantuan sejak kemarin dan beberapa hari lalu, sejak hari Minggu lah ya, itu sudah terdistribusikan. Pada awal mulanya ada kendala soal terputusnya akses transportasi, jalan jembatan yang mengganggu mobilitas barang jasa maupun manusia, kepentingan penanggulangan bencana ini. Namun sejak tadi siang itu sudah agak membaik, mobilisir segala jenis bantuan itu melalui transportasi laut, kemudian melalui darat, dengan upaya melalui kendaraan roda 4 pickup, ya, karena memang praktis di beberapa ruas jalan yang hampir putus badan jalannya, itu nggak bisa dilewati kendaraan roda 6, misalnya dump truck. Tapi kemudian sukarelawan, TNI Polri, pemerintah daerah, tim SAR, bahu-membahu untuk berusaha sedemikian agar apapun hambatannya harus segera teratasi masalah yang dialami ini. Ya, baik. Pak Agus, ini kalau kita lihat kan ada bantuan perbaikan rumah dari pusat ya. Katanya 50 juta untuk rumah rusak berat, 25 juta rusak sedang, dan rusak ringannya 10 juta. Nah, sejauh ini bagaimana jumlah pendataan rumah warganya? Apakah nanti juga dibuka posko bagi warga untuk melaporkan kondisi rumah mereka? Pendataan terus terupdate setiap waktu. Berhubung jaringan Telkomsel kita juga barusan membaik. Listrik juga padam beberapa waktu lalu, sekarang juga masih padam beberapa wilayah. Sehingga pendataan itu sedikit membutuh waktu. Oh, pendataannya? Ya, karena kalau soal bencana itu dia masif di Pulau Adonara ya, kalau untuk Adonara. Iya. Bukan saja di Kecamatan Adonara Timur atau Ilebole. Jadi secara masif dia. Bahkan kalau dari daratan pulau lain di Kecamatan Kabupaten Pulau Timur, yang ada 8 kecamatan, juga Solo 3 kecamatan, Adonara 8 kecamatan, itu seluruhnya terdampak bencana ini. Jadi soal kerusakan rumah itu hampir menyebar. Rata di seluruh wilayah. Jadi pendataan terus dilakukan. Yang pemerintahan akhir-akhir ini kan hanya fokus di tempat-tempat yang memang ada korban nyawa. Iya. Jadi kalau bicara menyangkut dampak dari bencana ini, sebenarnya secara masif semua wilayah terdampak. Hanya saja secara ekselasinya kan kita pisahin mana dampak berat, dampak sedang, dan dampak ringan. Oke, berarti dampak sekarang berat itu diantaranya yang ada korban nyawa ini. Oke, berarti sekarang ada berapa rumah yang sudah terdata, Pak Agus? Ini kan terupdate terus hitungan-hitungannya. Tapi mau diperkirakan ya ribuan. Ribuan? Ya, kalau rusak berat, sedang, dan ringan, ya ribuan itu. Karena gini Bu, di bencana di sini itu dari karakteristik masalahnya kita bisa pisahin 3 bentuk. Pertama, rumah-rumah yang rusak di pesisir pantai akibat gelombang laut naik 1-2 meter. Itu dia menghempas seluruh rumah, bangunan, hampir sejauh 1 kilo di setiap pesisir pantai. Nah, yang kedua di daerah longsoran, di daerah lereng. Dan yang ketiga adalah di daerah-daerah bantaran kali yang terkena dampak banjir. Di area pegunungan di bagian Adonara Barat, Adonara Tengah, Watan Ulumado, Kelubagolit, Witihama, Adonara Timur itu juga terdampak. Kalau soal kerusakan rumah dan gedung-gedung umum lainnya. Ya, baik. Berarti sekarang jadi banyak sekali korban rumah ini. Ya, proses pendataan masih akan terus dilakukan. Tapi juga ada bantuan nih, Rp500.000 dari pusat juga untuk pengungsi katanya Pak, per bulan, per orang. Nah ini juga bagaimana proses pendataannya sampai sekarang? Nah pendataan kita ini kan harus terorganisir betul secara terstruktur. Sehingga kemudian tidak membias, menimbulkan masalah baru. Ya.
Tapi Strateginya gimana, Pak? kami pemerintah menjamin, Pak Bupati dan saya menjamin. Data yang diberikan adalah data-data real, tidak ada manipulasi apapun. Hmm. Karena namanya bencana, kita nggak bisa manipulasi untuk kepentingan, untuk menguntungkan diri sendiri atau sekelompok Iya. orang. Itu tidak ada. Iya, lantas bagaimana jamin itu. strateginya, Pak Agus, supaya kita bisa mengumpulkan data lebih cepat, mungkin bahu-membahu antara siapa saja? Strategi versi pemerintah adalah pendataan mulai dari per RT, Hmm. RW, dusun, sesuai dengan struktur desa kita di sini ada dusunnya ya. Kemudian di tingkat desa dan kelurahan. Oke, baik. Kemudian secara kecamatan baru kita rekapitulasi per kabupaten gitu. Oke, baik. Nanti kita akan Sehingga lihat bagaimana datanya prosesnya. benar-benar valid. Oke, baik. Nah, tapi ngomong itu kan untuk bantuan pusat ya, Pak. Kalau untuk yang dari Pemda misalnya ini bagaimana kesediaan anggaran? Misalnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur. Apa sudah disiapkan dana itu sekarang? Udah dihitung? Nah, sejak dari awal kan saya sudah bilang, minta intervensi pusat. Hmm? Dan minta juga ini boleh ditetapkan sebagai bencana nasional, terlepas dari kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Tapi ada suatu masalah yang serius adalah masalah budgeting. Budgeting. Karena kita semua ketahui, yang namanya penanggulangan bencana, itu kan Bapak Bupati mengambilnya dari dana alokasi umum. Oke, baik. Nah, problemnya adalah dana alokasi umum kita itu terpotong oleh pemerintah pusat hampir 100 miliar Oke, baik. untuk kepentingan virus COVID-19. Baik, Pak Agus. Karena itu praksis kita tidak mempunyai sumber daya budgeting yang cukup. Baik, Pak Jalan Agus, ini satu-satunya berarti ya meminta intervensi dana pemerintah tambahan dari pusat begitulah ya, Pak Agus. Semoga Sangat semua dapat memintanya. ya, semoga semua dapat segera selesai ya, Pak Agus. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Iya. telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, Pak Agus. Sehat-sehat selalu. Selamat malam, Tuhan berkati. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.